Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu maupun dosa-dosa kita yang akan datang. Dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, terlalu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang kita rasakan maupun nikmat yang tidak kita rasakan, baik nikmat yang nampak maupun nikmat yang tersembunyi. Kenikmatan yang begitu melimpah, kenikmatan yang banyak sekali sejak kita berada dalam perut ibu kita, kemudian kita keluar, kita lahir di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Ketika kita meninggal dan kita termasuk orang-orang yang baik, maka di sana ada naimul qabri, kenikmatan kubur yang Allah berikan kepada orang-orang yang bisa menjawab 3 pertanyaan kubur. Ketika ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Fa ammal mu'min, adapun orang mukmin, dia akan menjawab dengan jawaban yang benar, Rabbi Allah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dinil Islam. Rabb saya adalah Allah Subhanahu wa taala, Nabi saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama saya adalah agama Islam. Fayunadi munadin minas sama, lalu tiba-tiba ada suara yang menyeru dari langit, an sadaqa abdi, hambaku telah berkata benar, fa afrisuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah, hamparkanlah untuknya permadani dari surga, pakaikanlah untuknya pakaian dari surga, waftahu lahu baban minal jannah, dan bukakanlah untuknya pintu surga. Naimul qabri, kenikmatan kubur. Kemudian ketika terjadi hari kiamat, kalau kita termasuk orang-orang yang baik
Di sana ada naimul jannah, kenikmatan surga, kenikmatan yang kekal, kenikmatan yang abadi. Allah Subhanahu wa taala terus senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, sehingga kita tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau sekiranya kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kewajiban kita, ma'asyiral muslimin, adalah bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat 7. Jika kalian bersyukur kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan tambahkan nikmat-nikmatnya kepada kalian. Akan tetapi jika kalian kufur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Para ulama menjelaskan ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita dikategorikan, dikelompokkan ke dalam orang-orang yang bersyukur kepadanya. Yang pertama, kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya kenikmatan yang kita dapatkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kenikmatan apa saja yang kalian dapatkan, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin seyakin-yakinnya, kenikmatan apapun, kenikmatan yang kecil, kenikmatan yang besar, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sandarkan kenikmatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Duha ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun kenikmatan Rabbmu, hadis, maka siarkanlah, ucapkanlah dengan lisan kita, alhamdulillah ala hadhihi ni'mah, segala puji bagi Allah atas kenikmatan ini. Kemudian yang ketiga, kita manfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala, melakukan perkara-perkara yang diridhoinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 13, i'malu ala Dawuda syukra. Beramalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita wujudkan dengan ketaatan-ketaatan kita. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumul laila hatta tatafattar qadamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau salat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Beliau salat malam sampai kakinya pecah-pecah. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha bertanya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa anda melakukan hal ini wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Untuk apa kamu capek-capek salat malam, beribadah kepada Allah
sampai kakimu bengkak-bengkak, padahal dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala uhibbu an akuna abadan syakura." Saya sangat suka menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para jamaah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewujudkan rasa syukur beliau dengan melaksanakan salat malam, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita syukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan mata, nikmatul ain, kenikmatan mata yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan dalam perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan mata kita untuk melihat Al-Qur'an. Kita gunakan mata kita untuk melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab-kitab para ulama. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat telinga, pendengaran kepada kita. Kita gunakan, kita dengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan. Kita gunakan untuk perkara-perkara yang baik. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan kaki, sehingga dengan kaki kita bisa berjalan. Kita gunakan kenikmatan kaki untuk mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala, mendatangi majelis-majelis ilmu, hadiri majelis-majelis ilmu sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan tersebut, sebelum Allah mencabut penglihatan kita, mencabut pendengaran kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kenikmatan kaki dari kita. Alangkah indahnya ucapan seorang penyair, "Idza kunta fi ni'matin far'aha." Apabila kamu berada dalam sebuah kenikmatan, maka jagalah kenikmatan tersebut. Fa inna dzunuba tuzilun ni'am. Janganlah kalian berbuat dosa, karena dosa bisa menghilangkan kenikmatan-kenikmatan. Wa hutha bi taati rabbil ibad. Pagarilah kenikmatan-kenikmatan tersebut dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbul ibadi sari'un niqam, karena Allah Subhanahu wa taala sangat cepat pembalasannya. Kalau kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak kita gunakan sebaik-baiknya, Allah akan cabut, dan pembalasan Allah Subhanahu wa taala sangat cepat. Wa iyyaka wa zulmal ibadi mahma stata'ta. Berhati-hatilah kamu dari berbuat zalim kepada orang lain. Wa zulmul ibadi syadidul waham. Karena kezaliman kita kepada orang lain itu sangat buruk akibatnya. Wasafir biqalbika bainal wara. Safarlah kamu dengan hatimu di alam semesta ini, litubsira athara man qad zalam, supaya kamu bisa melihat bekas-bekas peninggalan orang-orang yang berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Bersyukurlah atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya dengan cara menyandarkan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 83, "Ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha." Mereka mengetahui kenikmatan-kenikmatan Allah kemudian mereka mengingkarinya. Kata para ulama, yakni ucapan seseorang, "Hadza mali waristuhu min abai." Ini adalah ucapan seseorang, ini adalah hartaku, aku warisi
harta ini dari nenek moyangku. Atau dia mengatakan, laula fulan lam yakun kadza wa kadza, seandainya bukan karena fulan, niscaya tidak akan terjadi demikian dan demikian. Atau dia berkata, hadza bi syafaati alihatina, ini disebabkan syafaat sesembahan kami. Dia sandarkan kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan kepada sebab, dan dia melupakan zat yang telah menciptakan sebab-sebab tersebut. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Banyak sekali kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah-kisah orang-orang sebelum kita ketika mereka mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada mereka, maka Allah cabut kenikmatan tersebut dan Allah binasakan mereka. Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita tentang Qarun dalam surat Al-Qasas ayat 76 sampai ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati, dan kami telah berikan kepada Qarun segala harta yang melimpah, sampai-sampai harta tersebut tidak bisa dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Harta yang sangat banyak sekali, sehingga hartanya Qarun tidak bisa dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Id qala lahu qaumuhu la tafrah, ketika kaumnya berkata kepada Qarun, la tafrah, kamu jangan terlalu membanggakan dirimu. Innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan dirinya. Qala innama utituhu ala ilmin min indi, maka apa jawab Qarun? Kata Qarun, sesungguhnya harta ini saya dapatkan karena ilmu saya, karena kepandaian saya melakukan usaha, melakukan bisnis. Saya dapatkan harta ini karena kepandaian saya, karena kepintaran saya. Dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Fa khassafna bihi wa bidarihi al-ardh, maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya dan harta-hartanya ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menolong Qarun selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah, mereka tidak beruntung. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan dari Qarun, dan Allah siksa dia. Allah benamkan dia ke dalam tanah disebabkan dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dia menisbatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya kepada dirinya, kepada kepintarannya, kepada kepandaiannya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah dalam Al-Quran. Allah ingatkan kita, orang-orang yang lupa terhadap nikmat-nikmat Allah. Kemudian para ulama menjelaskan, termasuk di dalamnya adalah ucapan yang tersebar pada masa-masa ini,
Sebagian orang-orang mengatakan kami selamat dari penerbangan ini karena cuaca yang baik dan karena keahlian pilotnya. Kami selamat dari pelayaran ini karena cuaca yang baik dan karena keahlian nahkodanya. Saya sembuh karena obat ini, saya sembuh karena saya berobat di dokter yang itu. Dia ucapkan ucapan-ucapan ini dengan bersandar kepada sebab dan melupakan zat yang menciptakan sebab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita mengatakan kita selamat dari penerbangan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian karena cuaca yang baik dan keahlian pilotnya. Kita sembuh dari penyakit ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian karena obat ini dan dokter itu. Jangan sampai kita lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bertauhid kepada Allah, mereka sangat berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu. Mereka tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan apa saja yang mereka dapatkan, mereka ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, menisbatkan kenikmatan-kenikmatan kepada sebab dan melupakan zat yang telah menciptakan sebab, ini adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengancam orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, dan Allah akan cabut kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang sangat panjang, hadis tentang kisah 3 orang dari Bani Israel. Yang pertama diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyakit kusta. Yang kedua diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyakit yang ada di kepalanya sehingga rambutnya tidak bisa tumbuh. Kemudian yang ketiga, seseorang yang diuji tidak bisa melihat, orang yang buta. Faradallahu ayyabtaliyahum faba'atha ilaihim malakan. Allah hendak menguji mereka. Allah utus, Allah kirim kepada mereka malaikat. Faqal ayyu syai'in ahabbu ilaik. Pertama kali malaikat datang kepada orang yang kena penyakit kusta. Malaikat bertanya, ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kamu cintai? Maka orang yang kena penyakit kusta ini menjawab, kulit yang indah, jildun hasan wal laun hasan, kulit yang indah. Kemudian malaikat mengusapnya, lalu sembuhlah penyakitnya. Dia diberikan kulit yang indah. Malaikat bertanya, fa ayyul mali ahabbu ilaika, harta apa yang paling kamu cintai? Dia menjawab, onta. Kemudian malaikat memberikan kepadanya onta yang bunting, dan malaikat doakan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahannya kepadamu melalui onta ini. Kemudian malaikat mendatangi orang yang gundul, orang yang rambutnya tidak tumbuh di kepalanya dikarenakan ada penyakit di kepalanya. Malaikat bertanya, apa yang paling engkau cintai? Dia menjawab, sya'run hasanun, rambut yang indah, dan saya ingin Allah menghilangkan penyakit yang ada di kepala saya ini. Orang-orang jijik kepada saya gara-gara penyakit ini. Kemudian malaikat mengusap kepalanya, lalu tumbuhlah rambutnya, diberikan rambut yang indah. Kemudian malaikat bertanya, harta apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, al-baqar atau baqaratun, sapi. Kemudian dia diberi sapi yang bunting.
Lalu malaikat doakan keberkahan kepadanya, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu melalui sapi ini. Kemudian malaikat mendatangi orang yang ketiga, orang yang buta. Malaikat bertanya, apa yang paling kamu sukai? Maka dia menjawab, ayaruddallahu ilayya basari, saya sangat ingin Allah kembali saya, sehingga saya bisa menggunakannya untuk melihat orang lain. Kemudian malaikat mengusapnya, lalu sembuhlah matanya, dia bisa melihat. Malaikat bertanya, harta apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, kambing. Lalu dia diberikan seekor kambing yang bunting. Setelah beberapa waktu berlalu, maka hewan-hewan ini berkembang biak. Orang yang dahulunya kena penyakit kusta, dia mempunyai satu lembah yang isinya unta. Kemudian orang yang tadinya kepalanya gundul, dia mempunyai satu lembah yang isinya sapi. Dan orang yang buta, yang dahulunya buta, dia mempunyai satu lembah yang isinya kambing. Kemudian malaikat hendak menguji mereka. Pertama kali malaikat datangi orang yang pernah kena penyakit kusta. Malaikat menyamar, ya, malaikat menyamar menjadi orang yang kena penyakit kusta. Kemudian malaikat berkata, rajulun miskin Kodin kotoat bi al-hibalu fi safari. Saya adalah orang miskin. Bekal safar saya sudah habis. Fala balagoli al-yauma illa billahi summa bika. Tidak ada yang bisa membantuku kecuali Allah, kemudian kamu. Lihat bagaimana ucapan para malaikat. Tidak ada yang bisa membantu saya kecuali Allah, kemudian kamu. As'aluka billadzi a'taka al-laun al-hasan wa jildal hasan wal mal ba'iran ataballagu alaihi fi safari. Maka demi zat yang telah memberikan kepadamu kulit yang indah, memberikan kepadamu rupa yang indah, tolong saya minta satu ekor onta saja. Saya minta satu ekor onta saja sebagai bekal safar saya. Namun apa jawab orang ini? Dia menjawab, al-huququ katsiratun. Al-huququ katsiratun. Tanggung jawab saya masih banyak. Kalau bahasa kita, ya, anak-anak saya masih banyak yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang di pondok pesantren. Al-huququ katsiratun. Tanggung jawab saya masih banyak. Kemudian malaikat mengingatkan kepadanya, malaikat yang menyamar. Ka'anni a'rifuka alam takun abros yakdzuruka annas fakiran fa'ataka Allahu. Kata malaikat yang menyamar, kayaknya saya kenal kamu. Bukankah kamu, ya, dahulu orang yang kena penyakit kusta sehingga orang-orang jijik kepadamu, lalu Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kamu, Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada kamu. Namun apa jawab laki-laki ini? Dia menjawab, innama waristu hadzal mal kabiron an kabirin. Sesungguhnya saya warisi harta ini dari nenek moyang saya. Saya warisi onta-onta yang banyak ini dari nenek moyang saya. Dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat mendoakan, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Seandainya kamu dusta, semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kamu seperti sedia kala. Dan terkabul doanya malaikat. Dia kembali menjadi orang yang kena penyakit kusta, wal iyadzubillah. Dibinasakan hartanya, kemudian ditimpakan kepadanya penyakit kusta. Kemudian malaikat mendatangi orang yang dahulunya gundul. Malaikat mengatakan ucapan yang sama sebagaimana yang dikatakan kepada orang yang dahulunya kena penyakit kusta. Ternyata jawaban
orang yang dahulunya kena penyakit gundul, dia menjawab dengan jawaban yang sama seperti orang yang pertama. Al-huququ katsiratun, tanggung jawab saya masih banyak. Ketika diingatkan, dia malah berkata, harta ini saya warisi dari nenek moyang saya. Sehingga malaikat mendoakan, kalau kamu dusta, niscaya Allah akan mengembalikan kamu seperti sedia kala. Dan terkabul doanya malaikat. Kemudian yang terakhir, malaikat mendatangi orang yang buta. Malaikat menyamar sebagai orang yang buta. Malaikat berkata, rajulun miskin wa ibnus sabil in qata'at bi al-hibalu fi safari. Saya ini orang miskin, bekal safar saya sudah habis. Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah, kemudian kamu. Saya meminta dengan nama Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu, saya meminta 1 ekor kambing saja. 1 ekor kambing saya, 1 ekor kambing saja sebagai bekal safar saya. Maka perhatikanlah jawab orang yang buta, yang dahulunya buta. Dia menjawab, qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Dulu saya buta. Dulu saya buta sama seperti kamu. Sama. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatan saya. Fahud ma syi'ta wada' ma syi'ta, ambil yang kamu kehendaki. Ambil apa yang kamu kehendaki. Silakan, jangan hanya 1 ekor kambing. Ambil sekehendak kamu. Saya tidak akan menolak permintaanmu. Kemudian apa kata malaikat? Kata malaikat, amsik malaka, tahan hartamu. Fa innama ubtulitum, sesungguhnya kalian sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah telah ridha kepadamu dan Allah murka kepada kedua temanmu. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pelajaran yang sangat penting. Hendaknya kita ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita nisbatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kepada Allah. Kenikmatan apa saja yang kita dapatkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua agar menjadi orang-orang yang bersyukur kepadanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanana alladhina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma ja'alna minal ladzina yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Allahumma ja'alna mimman idza u'tiya syakar wa idza butuliya sabar wa idza adnaba istaghfar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.